Pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat. Perilaku tersebut merupakan satu pelanggaran terhadap nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Pelaku penyimpangan bukan hanya melekat pada orang dewasa, tetapi juga bisa terhadap orang remaja. Ciri-ciri penyimpangan sosial. Yang pertama, ada penyimpangan dapat diterima dan dapat ditolak. Dan yang kedua, ada penyimpangan harus dapat didefinisikan. Dan yang ketiga, ada penyimpangan relatif dan mutlak. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya lokal. Dan lima, ada terhadap norma-norma penghindaran di dalam penyimpangan. Dan yang keenam, dapat penyimpangan sosial bersifat adaptif. Penyebab penyimpangan sosial. Yang A, secara teori. Yang pertama ada labeling. Labeling merupakan pemberian nama atau konotasi tidak baik pada seseorang. Yang kedua ada subbudaya menyimpang. Subbudaya menyimpang merupakan salah satu faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang ketiga ada sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna adalah agen sosialisasi yang hilang. Secara umum, 1. Menjadi saksi perilaku penyimpangan. Seseorang menjadi menyimpang karena ia menjadi saksi dalam perilaku menyimpang. Contohnya, seorang anak tidak pernah melakukan bolos sekolah, tetapi hampir setiap jam istirahat banyak anak yang menerobos jalan rahasia untuk bolos sekolah. Yang kedua, ada anomi. Anomi merupakan kondisi masyarakat seolah-olah hidup tanpa norma. Masyarakat anomi dicirikan dengan keadaan chaos. Yang ketiga, ada kurang tegasnya aparat. Saat norma sudah banyak dilanggar, terkadang peran aparat sangat dibutuhkan, yang berarti sikap aparat harus tegas dan tidak pernah memandang latar belakang sosial dan sara. Jenis-jenis penyimpangan. A. Penyimpangan positif adalah salah satu bentuk penyimpangan yang berpengaruh baik bagi masyarakat. Misalnya, seorang istri dapat bekerja dan mandiri. B. Penyimpangan negatif adalah bentuk penyimpangan yang memberikan dampak tidak baik bagi kepada masyarakat. Contohnya, seorang pelajar yang sering bolos ke sekolah. C. Penyimpangan primer adalah bentuk penyimpangan yang masih bisa diterima oleh masyarakat dan merugikan diri sendiri. Contohnya, seorang siswa menyontek ketika ulangan. Siswa tersebut menyontek hanya di saat ujian saja. D. Keinginan untuk mencoba. Rasa ingin mencoba, terutama untuk kalangan remaja, merupakan sebuah kodrat yang wajar. E. Mendapat tekanan. Lingkungan bermain dengan teman atau kelompok salah satu penyebab seseorang mengonsumsi narkoba. F. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang banyak. G. Penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi pada individu dan kelompok. Penyimpangan sosial. A. Mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah dan sintetis. Narkoba bisa menimbulkan efek halusinasi dan hilang kesadaran. Macam-macam narkoba ada 3 golongan. Golongan 1 itu ada ganja, opium, dan tanaman. Golongan 2 ada morfin dan alfaprodina. Yang ketiga sebagai obat penyembuhan. Faktor penyebab seseorang mengonsumsi narkoba itu yang pertama karena faktor lingkungan, yang kedua kondisi keluarga, yang ketiga kurangnya pendidikan agama, yang keempat keinginan untuk mencoba, dan yang kelima mendapatkan tekanan tren atau gaya. Mengurangi konsumsi narkoba adalah A. Pengawas dari pihak orang tua. B. Lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. C. Melibatkan tokoh mau dalam segala hal peran tokoh masyarakat. Faktor seseorang kecanduan alkohol. A. Faktor pergaulan. B. Media. C. Lingkungan keluarga. Dan D. Faktor psikologis. Cara mencegah kecanduan alkohol. A. Pola hidup sehat. B. Mencari support. C. Filterisasi pergaulan. D. Banyak melakukan kegiatan positif. Faktor penyebab tawuran. A. Sulit menyesuaikan dengan kondisi sosial. B. Kondisi lingkungan keluarga. C. Kondisi lingkungan sekolah. D. Dendam yang diturunkan. E. Tidak dapat mengontrol emosi. F. Krisis identitas.
ada penyebab seseorang menyimpang dalam seksual. A. Pola asuh keluarga tempat seseorang dibesarkan. B. Faktor lingkungan. C. Menjadi korban penyimpangan seksual. D. Traumatik. Ada cara mengatasi perilaku penyimpangan seksual. A. Meningkatkan pengawasan orang tua. B. Jika kalau aku berasal dari orang tua, minta bantuan pada keluarga besar. C. Mendekatkan diri kepada Tuhan. D. Pemberian pendidikan seks sejak dini. Pendapat para ahli tentang penyimpangan sosial. Yang pertama ada Surejono Srekanto. Pengendalian sosial merupakan satu tahapan mulai dari pengawasan melalui suatu perilaku, penerapan hukuman dan proses penindakan. Yang kedua ada menurut J. Johan, pengendalian sosial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat agar dapat berperilaku sosial secara kehendak dengan luas. Yang ketiga ada Joseph S. Roach, pengendalian menurutnya merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mendidik, mengajak, dan memaksa dengan baik. Tujuan A. Menjaga keteraturan sosial. Pengendalian sosial berfungsi agar kondisi masyarakat teratur. Jika suatu masyarakat sudah berperilaku sesuai dengan nilai, norma, kondisi masyarakat akan tertib dan teratur. B. Kontrol sosial merupakan suatu sistem yang dapat mengatur perilaku setiap anggota masyarakat. Pengendalian sosial berperan sebagai pegangan masyarakat dalam berperilaku. C. Mewujudkan konformitas. Konformitas adalah adanya kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan norma yang berlaku. D. Meminimalkan terjadinya penyimpangan sosial. Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan bentuk kontrol sosial. Pengendalian sosial. Yang A. Formal. Pengendalian yang bersifat formal adalah bentuk pengendalian resmi dan dilakukan oleh lembaga hukum ataupun pendidikan. Yang B. Informal. Yang pertama ada gosip. Gosip dalam kamus sosiologi adalah perbuatan perbincangan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan fakta yang jelas. Yang kedua ada fraudulence. Fraudulence adalah bentuk pengendalian sosial berupa ancaman agar pihak lawan takut untuk melakukan penyimpangan sosial. Yang ketiga ada teguran. Teguran adalah bentuk peringatan yang disampaikan oleh orang lain agar seseorang mengetahui kesalahannya. Yang keempat ada ejekan. Ejekan adalah bentuk tindakan menghina atau meremehkan orang lain. Ejekan dapat bersifat halus ataupun kasar. Contohnya saat seseorang tertangkap basah dengan berselingkuh yang mempunyai pasangan resmi dan orang tersebut dibilang pelakor atau pebinor. Yang kelima ada ostracisme. Ostracisme adalah tindakan membiarkan seseorang hidup dan bekerja dalam suatu kelompok. Yang keenam ada intimidasi. Intimidasi adalah suatu perbuatan yang memengaruhi dengan kekerasan, ancaman, dan menyebarkan teror untuk tujuan tertentu. Ciri-ciri perbuatan intimidasi. Yang pertama, dilakukan secara sengaja oleh orang yang bersangkutan. Yang kedua, sering terjadi pada korban dalam kondisi ketimpangan sosial. Dan ada bentuk perbuatan intimidasi. Yang pertama, intimidasi verbal. Yang kedua, intimidasi fisik. Dan yang ketiga, ada intimidasi modern. Sifat pengendalian sosial antara lain, yang pertama koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya memaksa. Contohnya, seorang anak yang diberitahu orang tuanya untuk tidak pergi nongkrong dengan teman-temannya hingga larut malam. Yang kedua, kuratif. Kuratif adalah bentuk pengendalian sosial saat terjadi perbuatan penyimpangan. Contohnya, seorang ibu menegur kakak saat menjahili anaknya. Yang ketiga, preventif. Preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Contohnya, seorang petugas kesehatan dari puskesmas melakukan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi hingga penyakit yang ditimbulkan jika tidak menjaga kesehatan reproduksi. Yang keempat, represif. Represif adalah bentuk pengendalian dilakukan setelah terjadi yang penyimpangan. Contohnya, seorang pelaku begal dijatuhi hukuman belasan tahun penjara. Lembaga penyimpangan sosial. Pertama ada lembaga hukum yang adil dalam pengendalian penyimpangan sosial, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengendalian. Yang kedua ada lembaga pendidikan, yaitu mengarahkan perilaku yang bersifat formal yang dilakukan di sekolah. Contohnya seorang siswa sejak sekolah dasar sudah diajarkan agar datang tepat waktu. Yang ketiga, keluarga.
Keluarga merupakan fondasi utama dalam pengendalian sosial. Mayoritas pelaku penyimpangan sosial terjadi karena kondisi keluarga broken home. Karena sulit menceritakan keluh kesah pada orang lain, akhirnya anak melampiaskannya dengan mengonsumsi narkoba. Yang keempat, masyarakat. Lembaga masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat seperti RT, RW, tokoh adat, dan juga tokoh agama. Masyarakat merupakan wadah pengendalian yang sifatnya luas dan memberi efek jera bagi pelaku penyimpangan sosial.